Saat ini, Indonesia sedang menghadapi krisis regenerasi petani muda yang serius, yang dapat mengancam keamanan pangan negara ini. Generasi muda yang berbakat dan memiliki potensi untuk menjadi petani muda di masa depan sedang berkurang secara signifikan. Hal ini memberikan dampak negatif yang besar pada pembangunan pertanian berkelanjutan dan meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi di pedesaan. Nama saya Bah Dede. Pertanian itu untuk sumber kehidupan, untuk melanjutkan generasi saya. Peran petani muda sangat penting dalam menjaga keamanan pangan di Indonesia. Mereka adalah tulang punggung pertanian yang berkelanjutan dan inovatif. Pada dasarnya, petani muda memiliki energi, semangat, dan kreativitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pertanian modern. Mereka juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknologi pertanian terkini dan dapat menerapkannya secara efektif. Namun, kurangnya minat generasi muda untuk terlibat dalam pertanian telah menyebabkan kekurangan petani muda yang berkualitas di Indonesia. Bah, Yeyep. Ada yang malas, ada yang nggak punya modal, ada punya modal, nggak ada lahan, ada lahan, nggak punya modal, ya kan ada penerusnya. Seharusnya sekarang pemuda itu seperti misalkan ini anak bapak mau bertani kan harus belajar. Tani kalau udah tahu kan ada udah ada pengalaman. Sebenarnya harus dari sekarang sebelum tua, karena sekarang masih muda, itu harus belajar tani seperti nanam bunga, sayuran-sayuran gitu kan harus. Jadi untuk masa depan. Karena kalau anak muda itu masih panjang kalau ada umurnya gitu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis regenerasi petani muda di Indonesia, di antaranya urbanisasi yang cepat telah mengubah minat dan pilihan karir generasi muda. Banyak dari mereka yang lebih memilih bekerja di sektor non-pertanian yang dianggap lebih menarik dan menguntungkan. Selain itu, kurangnya kesempatan kerja dan pendapatan yang rendah di sektor pertanian juga membuat generasi muda enggan terlibat dalam bidang ini. Kurangnya akses terhadap modal, lahan, dan teknologi pertanian modern juga menjadi hambatan yang signifikan. Namanya Ibu Dodoy, punya. Ya, ada mudah-mudahan ada, insya Allah. Ada yang paling bontot itu lagi belajar sama Umi, belajar tani. Mudah-mudahan ada penerusnya ke depannya. Nanti kan kalau nggak ada penerusnya, mau gimana ngelanjutinnya ini? Ya, kalau nggak ada penerus Neng, paling bangkrut itu pertanian. Nggak ada yang nerusin. Nanti kan biasanya kebiasaannya, tapi mudah-mudahan enggak gitu ya. Kan kalau enggak ada penerusnya biasanya dijual lahannya, dijual sama perumahan. Paling bisa nantinya jaga pila itu kalau ada gitu yang nyuruhnya. Kalau enggak ada mah ya gimana? Penting sekali itu ya. Itu kan kalau kalau usaha namanya tani itu kan nomor 1. Kalau di Indonesia kan nomor 1 itu yang paling bagus lah kata Umi gitu ya. Krisis regenerasi petani muda memiliki dampak serius pada keamanan pangan dan pembangunan pedesaan di Indonesia. Kurangnya petani muda yang berkualitas mengakibatkan penurunan produksi pangan, meningkatkan ketergantungan pada impor, dan meningkatkan harga pangan. Selain itu, hal ini juga menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan di pedesaan, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesejahteraan masyarakat desa. Nama saya Yudi, petani asal Cianjur. Ini suatu kendala ya sebenarnya ya untuk regenerasi muda sekarang ini, banyak sekali faktor-faktor yang harus sebenarnya ada pendampingan dari pemerintah, karena generasi muda ini tidak bisa jalan sendiri untuk mengelola pertanian. Contoh misalnya kan kita di pemerintah harusnya adalah pelatihan-pelatihan
atau apa gitu untuk misalnya generasi-generasi muda itu supaya lebih tertarik ke bidang pertanian. Kedua, misal kepastian harga pasar. Karena apa? Sulitnya dari petani ya kadang fluktuasi harga itu sangat cepat. Kadang sekarang mahal, besoknya misalnya turunnya anjlok sekali. Nah, dari sinilah perlunya Menteri Pertanian lah gitu ya, supaya bisa mengendalikan pasar loh. Jadi bagaimana supaya petani itu bisa menjual barangnya sendiri gitu kan. Dalam arti harga itu tidak diatur oleh tengkulak. Kenapa? Kita kadang udah tani ya, udah capek-capek gitu ya. Pas waktu penjualan harga anjlok. Nah, itu salah satu kendalanya generasi muda sekarang itu nggak mau bertani. Karena apa? Yaitu satu, harganya intinya kan. Kedua, ketiga lah mungkin ya, perlu juga supaya menarik generasi muda itu seperti smart farming gitu ya. Dimulai dari sekarang kan banyak sekali kan yang petani-petani modern gitu kan, petani-petani milenial menggunakan bahkan yang udah pakai aplikasi saya dengar ada gitu kan. Cuman ya itu satu kendalanya, permodalan. Nah, dari sinilah mungkinnya intinya satu sih, harus ada bantuan dari pemerintah untuk meregenerasi petani itu. Soalnya kalau nggak ada generasi petani, nanti ke depan mau makan apa? Untuk mengatasi krisis regenerasi petani muda di Indonesia, telah ada beberapa inisiatif dan program yang diluncurkan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program-program seperti program pendidikan pertanian yang menyasar generasi muda, pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan akses ke teknologi pertanian modern. Selain itu, organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga telah berperan aktif dalam memberikan dukungan dan pelatihan kepada petani muda. Halo, nama saya Alma Zahra Tunisa. Saya Ulfa Daila Afani. Pertanian itu adalah proses budidaya tanaman yang dimana dihasilkannya sayuran, bahan pangan, makanan pokok, juga buah-buahan. Pentingnya pemuda di pertanian ini karena untuk meningkatkan inovasi lagi ke pertanian, karena inovasi di Indonesia di sini pertaniannya cukup kurang. Jadi dengan adanya pemuda bisa meningkatkan perubahan kepada pertanian menjadi lebih maju. Ada tambahan? Selain itu juga untuk proses regenerasi petani perlu dilakukan gitu, karena untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia supaya kita kelak bisa swasembada pangan lagi, bisa mandiri Ya, dalam segi agroekonomi ya. Petani di Indonesia ternyata juga orang sudah tua, yang muda juga jarang, jadi sangat amat penting. Achievement yang kita capai ya, kita mempunyai sertifikasi yaitu GAP, Global Good Agricultural GAP. Practice. Ya, kalau kita ketahui itu sertifikat itu bertaraf internasional ya. Terus lagi yang dimana itu juga kami bisa mengeksekusinya karena didukung oleh investor yang menyediakan dana dan fasilitas juga teknologi, lalu ada pihak Ketiga. customer atau pihak ketiga yang mendukung achievement yang telah kita capai. Kurang lebih 2 hektar ya di sini semuanya. Tanamannya kita kebanyakan sayuran daun, yaitu iceberg lettuce, lalu loro rosa atau selada merah, ada selada keriting hijau juga. Jadi ini kami memang dikasih opportunity atau kesempatan untuk punya akses kepada investor sebagai penyedia lahan, fasilitas juga dana. Juga kami punya akses juga terhadap customer, jadi hasil produksi kami sudah ada pasarnya sendiri. Ya, kami juga di sini memperkerjakan buruh tani setempat. Adanya proses kegiatan pertanian di sini juga bermanfaat untuk warga sekitar.
mungkin di hama cuaca gitu ya. Jadi banyak kadang kalau cuacanya lagi hujan kita menyebabkan kerugian gitu, kayak persentase hasil panen jadi berkurang. Ya, kalau jadi setiap musim ada tantangannya. Kalau tadi di musim hujan itu karena ada penyakit busuk, juga bobot tanamannya jadi kurang. Lalu kalau di musim panas itu lebih kepada hama, juga ketersediaan air yang menipis sehingga terjadi kekeringan dan banyaknya kegagalan tanam. Misalnya jangan malu untuk bertani, karena Bertani itu keren sebenarnya. Maksudnya tidak usah termakan gengsi, guys. nah, asal mau belajar, mau berproses, mau cari opportunity kepada investor, kepada customer, perbanyak relasi, karena memang kalau generasi milenial kan selain praktik budidayanya yang harus dikuasai, tapi juga tentang ilmu-ilmu yang mendukung gitu, seperti pemasarannya, marketingnya, dengan mencari investornya kayak gitu. Meskipun tantangan yang dihadapi, ada beberapa kisah sukses petani muda yang telah berhasil mengatasi krisis regenerasi. Mereka telah menemukan cara inovatif untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan pertanian mereka. Beberapa petani muda telah menggait investor, memanfaatkan teknologi pertanian modern seperti hidroponik dan pertanian vertikal untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dalam ruang terbatas. Kisah-kisah ini menginspirasi petani muda lainnya untuk bertahan dan berinovasi di sektor pertanian. Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi krisis regenerasi petani muda di Indonesia, masih ada tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya akses terhadap modal dan pendanaan yang memadai. Banyak petani muda yang kesulitan mendapatkan pinjaman atau bantuan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha pertanian mereka. Selain itu, kurangnya akses terhadap lahan yang subur dan teknologi pertanian modern juga menjadi kendala yang signifikan. Untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi petani muda di Indonesia, langkah-langkah yang tepat harus diambil. Pemerintah harus meningkatkan dukungan finansial dan teknis bagi petani muda, serta meningkatkan akses mereka terhadap lahan dan teknologi pertanian modern. Selain itu, penting juga untuk mempromosikan kesadaran dan minat generasi muda terhadap pertanian melalui pendidikan dan kampanye yang efektif. Dengan kerjasama yang kuat antara semua pihak yang berkepentingan, kita dapat mengatasi krisis regenerasi petani muda dan mencapai pertanian yang berkelanjutan di Indonesia. Mari kita bersatu dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi petani muda di Indonesia.